Perkenalkan, nama saya Indri Marcelina Lolo dengan NIM 18061104145, mahasiswi jurusan akuntansi 2018 kelas 5C3. Perkenalkan, nama saya Fenty Febriani Yoldam Palayukan dengan NIM 190611041115 kelas C3 jurusan akuntansi angkatan 2019. Halo, nama saya Anggia Amelia Lumoindong, NIM 1806111041126 dari jurusan akuntansi kelas 5C3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Widya Pasapan dengan NIM 190611041110. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2019 kelas 3C3. Hai, nama saya Dina Mariana Lateka dengan nomor induk mahasiswa 1806 1104 131 dari jurusan akuntansi kelas 5C3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Perkenalkan, nama saya Priscilia Joanne Maluka, mahasiswi jurusan akuntansi angkatan 2019 dari kelas C3, nomor induk mahasiswa 19061104124. Terima kasih. Nama saya Eri Novayanti Palangan dengan NIM 18061104133, mahasiswa jurusan akuntansi 2018 kelas 5C3. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pengertian dari konstitusi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Kenneth Clinton Ward. Menurut Kenneth Clinton Ward, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua adalah Herman Hiller, yang menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti luas dari undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Yang ketiga adalah Richard S. Kay, atau sering disebut sebagai Profesor Kay, yang memberikan pengertian bahwa konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintah. Bukan hanya ahli dari luar negeri saja yang memberikan pendapat tentang konstitusi, tetapi ahli dalam negeri pun ikut memberikan pendapat mereka tentang konstitusi, seperti Profesor Dr. Miriam Budiarjo, yang adalah pakar ilmu politik Indonesia, memberikan pengertian bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah Chairul Anwar, yang memberikan pengertian bahwa konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Nah, materi yang selanjutnya atau bagian B yaitu tentang tujuan konstitusi. Pada tujuan konstitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, dalam hal ini dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Tujuan konstitusi yang kedua adalah melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Tujuan konstitusi yang ketiga itu pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
Nah, materi yang berikutnya atau bagian C, yaitu kita membahas tentang fungsi konstitusi. Jadi, fungsi konstitusi yang pertama itu, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich menjelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah itu merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Nah, dengan demikian, secara spesifik, konstitusi berfungsi, yaitu yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangkaian dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dan yang ketiga yaitu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16, pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 37 ayat 5. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni, menegaskan dalam permulaan Undang-Undang Dasar, kami rakyat Amerika Serikat dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna, menerima Undang-Undang Dasar ini untuk Amerika Serikat. Selanjutnya, dua macam pengertian tentang konstitusi. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi. Yang pertama dalam arti sempit.
Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Kita masuk di dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Materi yang pertama yaitu alur sejarah perubahan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama yang berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang kedua, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam kurung waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNEP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau semi-parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sebelumnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, periode Undang-Undang Sementara 1950. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Bagian E, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya yang pertama, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Bagian F, periode UUD 1945 masa Orde Baru yang berlaku mulai 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan. Di antaranya yang pertama ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah, krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbul krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air dan berakhirnya Orde Lama. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998,
muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah, yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, menghapuskan doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungannya adil antara pusat dan juga daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan ini dikarenakan pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar terdapat pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Perubahan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Jika kita bandingkan isi Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi
dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dapat dilihat pada slide ini, ada bagan segitiga yang merupakan tatanan jenjang norma hukum di Indonesia. Presentasi kami telah selesai. Terima kasih buat kesempatan dan juga waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 4